Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin berdakwah di tengah komunitas maling. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin adalah pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. Secara nasab, ia masih keturunan Wali Songo. Seperti disarikan dari buku Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya. Syamsul Arifin tumbuh dalam lingkungan santri, tepatnya pesantren Kembang Kuning di Desa Lancar, Pamekasan, Madura. Ia lahir dengan nama Ibrahim pada 1841 Hijriah. Ayahandanya bernama Kiai Ruham, sedangkan ibunya adalah Hadijah alias Nyai Nur Sari. Saat berusia 12 tahun, Ibrahim belajar di Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Di sana, kecerdasannya tampak menonjol. Bahkan, dalam beberapa bulan ia sudah diizinkan untuk menjadi asisten ustadz di Pondok Pesantren. Dari Sidogiri, Ibrahim meneruskan menimba ilmuannya ke Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Setelah itu, ia kembali ke Madura untuk menuntut ilmu pada Kiai Kolil di Pesantren Bangkalan. Seiring waktu, ia kian dekat dengan ulama berjulukan Syekhona itu. Setelah menjadi santri Syekhona Kolil, Ibrahim, nama muda Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, pulang ke kampung halaman untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang diperolehnya selama di pondok. Sejak saat itu, ia menekuni jalan dakwah. Di Pamekasan, Ibrahim dihadapkan pada kondisi masyarakat yang kurang hangat terhadap orang-orang pesantren. Sebab, suasana desa kala itu masih diwarnai maraknya perbuatan-perbuatan maksiat. Sebut saja, togel, perjudian, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Sebagai alim, ia merasa terbebani dosa jika ikut membiarkan maksiat merajalela. Akhirnya, ia pun terjun langsung ke arena munkarat itu untuk berdakwah dan mengingatkan semua orang yang ada di sana. Ia memahami betul cara dakwah yang mesti ditempuh untuk menghadapi para penjahat. Suatu ketika, Ibrahim mendengar kabar adanya remongan di dekat desa tempat tinggalnya. Acara itu semacam pesta yang dihadiri para penjudi, garong, dan macam-macam pelaku kriminal lainnya. Dengan celurit dan sangkur di pinggang, ia pun berjalan menyusuri keramaian. Para pengunjung pesta itu terkejut, sebab mubalik ini tampil bak seorang jagoan. Ternyata, cara seperti itu cukup berhasil untuk meredakan kesombongan mereka semua. Setiap terjadi bentrokan, Ibrahim selalu berhasil melumpuhkan kekuatan para perusuh itu. Dari sinilah, ia menjadi sosok yang paling ditakuti para penjahat. Berbekal rasa segan itu, Ibrahim dapat dengan relatif mudah melakukan dakwahnya kepada mereka yang suka main judi, mabuk-mabukan. Dakwah di tengah komunitas penjahat itu terus dilakukannya. Berangsur-angsur, masyarakat setempat banyak yang tersadarkan, sehingga kembali pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kiprah Kiai Raden Syamsul Arifin saat masih muda. Usai itu, ayahanda pahlawan nasional Kiai Haji Asad Syamsul Arifin itu lantas meneruskan pendidikan ke Pondok Pesantren Sidogiri untuk kedua kalinya. Rihlah keilmuannya terus berkembang, bahkan sampai ke Tanah Suci. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.